Mari sekali lagi yang mulianya, oh mulia.
Saudara, saya berdoa saya bisa menerangkan dengan kuat dan tepat, supaya saudara diberkati dan kita semua berubah, berkembang dan melihat Allah dengan cara yang benar. Saudara, perjanjian tidak sebenarnya secara syarat itu adalah terjadi karena dua pihak. Dalam hal ini, kalau perjanjian dari Tuhan, harusnya dari pihak Tuhan dan pihak kita. Tapi semua yang saya pelajari, saudara, sesungguhnya tidak ada satupun dari kita yang bisa memenuhi syarat sebagai pelaku perjanjian. Semuanya selalu dari pihak Tuhan. Ya, nanti hari ini kita akan baca dari pihak Tuhan apa, dari pihak kita apa. Dan kita akan sangat kagum melihat Allah kita yang ajaib. Saudara, waktu Tuhan bikin perjanjian sama kita, Tuhan itu tahu, dia berkata, sebab aku tahu engkau ini debu. Dia tahu. Tapi dia bukan Allah yang berhenti sampai di situ dan tidak punya cara lain. Dia Allah yang sangat maha kuasa, dan dia Allah yang menciptakan segala sesuatu dari, oleh dia dan untuk dia. Saudara, Tuhan punya iman bahwa setiap kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itu membuat dia tidak berhenti di ayat, dan dia tahu kita ini debu. Itu membuat Allah punya sangat banyak dari pihak dia untuk menyeret kita, memaksa kita untuk sampai kepada yang dia mau. Kenapa? Karena dia tahu yang terbaik buat kita. Saudara, kita buka di Kejadian 17 ayat 1-9. Saya baca ayat 1 dulu. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Stop dulu sampai di situ. Saudara, biasanya kalau perjanjian dibuat, biasanya pakai nama tempat, nama keadaan, nama hari, nama peristiwa, nama negara dan sebagainya. Hari itu saudara, Allah berkata, Akulah Allah yang maha kuasa. Saudara, dalam terjemahan aslinya itu disebut El Shaddai. Pertama kalinya Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah El Shaddai. Dan dia berkata kepada Abraham, Akulah Allah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara, hari itu Tuhan sedang ingin buat perjanjian Allah El Shaddai dengan Abraham. Pertama yang Tuhan bilang, supaya posisinya adalah dua orang pelaku perjanjian, dia berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara, Abraham itu sedang pergi ke daerah Mesir bertemu Firaun, dan dia berkata, Sarah, kamu ngabdi sama aku, jadi kamu harus ngomong ke semua orang, kamu itu saudaraku. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Abrahamnya enggak apa-apa, Sarahnya enggak apa-apa, satu negeri kena tulah. Di ayat 17 Tuhan bicara seperti itu, hiduplah tidak bercacat celah. Ayat 20 diulang lagi. Nah, kali ini kita baca supaya saudara tahu kenapa dia melakukan itu. Kejadian 20 ayat 11. Lalu Abraham berkata, ini berkata kepada Sarah, Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Dia pergi ke daerah Gerar. Dia ketemu sama Abimelek. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Jadi Sarah itu cantik banget hari itu. Digambarkannya begitu. Lo bayangin, takut dibunuh, menakut. Ini bukan orang baik-baik. Ini bukan orang komplit, sempurna, perfect whole. Ini bukan orang yang hidup tanpa cacat celah. Ini orang yang super duper penakut. Cuma takut dibunuh, dia sayangkan nyawanya, dan dia suruh istrinya ngaku kamu saudaraku. Dan saudara,
ayat 13-nya bilang begini. Ketika Allah menyuruh aku mengembara, lu bayangin, salahin Allah. Keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Iya saudaraku, saudara itu gak dilakuin cuma sekali loh. Dia pernah lakukan sama Abimelek. Dan satu bangsa mandul, semua perempuannya. Saudara, kadang-kadang kita melihat ya, kenapa orang lain bersalah, orang lain menanggung. Saudara, ada hitungannya, ada perjanjiannya. Tapi di hadapan Tuhan kita bertobat. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ meratapi kesalahan kita. Nanti saya ceritakan yang bagian itu. Saudara, ya ajaibnya Allah El Shaddai ini seperti ini. Kenapa sampai nangis? Saudara, Allah El Shaddai itu artinya ajaib. Saudara sering tahu ya, the Almighty God. Lalu kemudian seperti ibu yang menyusui. Ternyata ada artinya yang ajaib. Saudara, El Shaddai itu artinya the Almighty God, Allah yang berkuasa. Kemudian yang kedua, Allah yang mencurahkan dan melipat gandakan. Itu yang sudah biasa kita kenal. Saudara, ada arti yang ajaib sekali. Allah El Shaddai itu artinya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu sampai kehendak dan rencananya jadi. Itu ajaib banget. Buat saya ya, di tengah kelelahan, kebosanan, kita mungkin tidak punya bayangan apa sih lawatan itu. Di tengah semua kerinduan kita, bahkan di tengah keeroran kita. Saudara, hari itu Allah sedang berkata kepada Abraham, aku Allah El Shaddai. Seberapapun engkau jatuh, seberapapun bahan bakumu, seberapapun engkau jelek, engkau punya hati, engkau datang berurusan dengan Tuhan bertobat. Tapi langsung engkau harus pindah dengan caraku berpikir. Aku Allah yang melakukan segala sesuatu sampai kehendak dan rencanaku jadi. Kita tidak akan pernah tahu Allah yang menciptakan kita segigih itu mempertahankan hidup kita. Saya berdoa saudara mengerti. Dia mengikat perjanjiannya dengan Abraham demi dirinya sendiri. Dan dia berkata, aku Allah El Shaddai. Hari ini aku mengikat perjanjian dengan engkau. Saudara, ayat 2-nya berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau. Saudara, hari itu dia sedang berdiri sebagai Allah El Shaddai. Dan dia berkata, inilah perjanjian El Shaddai yang mengikat antara aku dengan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Saudara perhatikan ya, sampai ayat 8. Tuhan itu bicara dari iman Tuhan. Tuhan tidak diskusi, kelemahanmu apa, kamu sanggup gak? Ayo kita tolong yuk, caranya gimana? Enggak. Tuhan sibuk bicara tentang impiannya dia terhadap Abraham, si penakut itu, si pendosa itu. Saudara, ayat 3 berkata, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, pihak Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara, sampai ayat 8. Tuhan tidak minta pendapat Abraham. Tuhan tidak pengen
Jangan dengar impian Abraham yang sangat kecil dan pasti melo. Pasti meratapi bagaimana penakutnya, gak beraninya dia, dan bagaimana dia mengorbankan orang yang dia cintai. Tuhan sedang berkata, aku tidak bisa diganggu dengan kuasa apapun. Aku tidak bisa diganggu dengan impian kecilmu. Aku tidak bisa diganggu dengan kejatuhanmu. Karena aku adalah Allah El Shaddai. Aku berkuasa melakukan segala sesuatu sampai rencanaku dan kehendakku jadi. Saudara, waktu saya baca ini, saya bilang, Tuhan, siapakah saya ini? Sehingga Tuhan sebegitunya. Cuma Tuhan berkata begini, aku terlanjur menghembuskan kuasa El Elohim, kuasa Allah yang mencipta, Allah yang menentukan nasib satu bumi ke dalam manusia. Dan itulah engkau. Tuhan berkata, karena engkau serupa dan segambar denganku. Karena nafas El Elohim itu, nafas Allah yang berfirman dan jadi, Allah yang mencipta dan jadi. Maka aku harus mengikat engkau dengan perjanjian sampai engkau jadi seperti yang aku mau. Saudara, waktu semua yang kita pelajari, Tuhan sedang berkata, aku Allah El Shaddai cukup bagimu. Engkau tidak perlu tambahan yang lain. Engkau bisa mempelajari semua ilmu pengetahuan, tapi ujungnya adalah Allah El Shaddai yang menentukan hidup kita. Saudara, di ayat ke-9, ini ayat yang menarik. Lagi firman Allah kepada Abraham. Saudara perhatikan ya, dari tadi 8 ayat Tuhan bicara dari pihak Tuhan. Ini sekarang dari pihak kita, ayat 9. Engkau harus dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Gampang enggak? Gampang ya? Cuman memegang. Hari itu Allah El Shaddai berhadapan dengan Abraham penakut. Dia tidak dikatakan tidak percaya, dia sangat takut dibunuh. Dan Tuhan berkata, hiduplah di depanku dengan sempurna. Kenapa? Tuhan mau ikat perjanjian. Saudara, kalau engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini bodoh, aku bukan siapa, aku pendosa dan sebagainya. Saudara sibuk dengan rentetan kesalahanmu, Tuhan gak bisa ikat perjanjian dengan kita. Karena kita tidak didapati mengenal kebenaran dan dewasa. Saudara, apakah salah waktu kita mengenal dosa kita? Tidak salah. Kita bertobat dan Tuhan memulihkan dan kita bangkit sesuai kebenarannya. Saudara, itu yang dimaksud dengan perenungan yang benar. Saudara, Alkitab Yosua 1 ayat 8 tadi berkata, kalau engkau merenungkan itu siang dan malam, engkau perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, bedanya berhasil dan beruntung tahu? Tahu ya? Saudara, engkau mau berhasil, engkau mau beruntung, pindah. Renungkan firman siang dan malam. Observe, renungkan perjanjian Tuhan. Renungkan pribadi Tuhan. Renungkan apa kata Tuhan tentang masa depanmu. Tentang bagaimana engkau sembuh. Tentang bagaimana engkau menguasai dunia. Tentang bagaimana engkau memenangkan Indonesia. Karena itu yang membuat Tuhan suka bercerita dan berbicara. Saudara, kalau engkau tahu engkau bermasalah, kau datang di kaki Tuhan, kau minta ampun, kau minta Tuhan sembuhkan engkau. Tapi jangan berhenti di situ. Dan jangan pernah pakai itu jadi alasan untuk engkau tidak kemana-mana. Karena hari ini Tuhan berikan kepada kita perjanjian Allah El Shaddai yang membawa kita, setiap kita, seberapapun keadaannya. Saudara, hari ini saudara berurusan dengan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kaulah Pemegang Perjanjian. Biar saudara berkata, Allah El Shaddai, ikat aku dengan perjanjian.
sampai semua yang kau mau jadi dalam hidupku. Ampuni aku, sembuhkan aku, jamin aku, sampai aku bisa hidup seperti yang Engkau mau dan menjadi pelaku perjanjian di hadapan Engkau. Saya khotbah, ada sebuah pewahyuan yang Tuhan beri, dan ada beberapa biasanya di khotbah dan yang Tuhan beri di khotbah saya biasanya ada skema. Bapak Ibu, saya ini orang yang di hidup saya orang yang tidak peduli jalan yang harus dilewati. Asal saya bisa melihat goalnya, itu akan menolong hidup saya dan saya akan fokus ke goalnya. Dan sejak Sukot kemarin saya ngelewati beberapa hal yang sejujurnya, Tuhan ini apa? Karena setiap kali ada masuk, Bapak Ibu masuk tahun yang baru, masa yang baru, saudara akan seperti main game. Saudara masuk level yang baru, yang musuhmu akan baru. Saudara harus adjust tubuh jiwa roh. Saudara harus adjust sikap. Saudara harus adjust senjata. Saudara dan saya harus adjust semua dalam hidup saudara dan saya. Upgrade, disesuaikan. Mari buka di 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Satu Raja-Raja 18. Yang udah ketemu katakan, oh yeah. Sekarang saya kayak rocker gitu, oh yeah. Cuman dikit apa sama malu-malu. Oh iya, biasa kados kabut. Maaf. 1 Raja-Raja 18. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Perhatikan itu. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Kata hujannya tolong Bapak Ibu kasih notes, nanti kita bahas. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun apa? Kelaparan itu berat di Samaria. Bapak Ibu, secara hitungan saudara dan saya sudah mulai masuk masa ketiga dari COVID, dari pandemi. Kalau Bapak Ibu pergi ke seluruh penjuru Indonesia dan saudara mungkin sudah sempat pergi diutus ke bangsa-bangsa, saudara akan melihat ada sebuah kelaparan. Ada kekeringan yang masanya mirip hari ini dengan apa yang terjadi di zaman Elia. Dan itu yang terjadi hari itu dan hari ini. Kita masuki masa ketiga. Dan di tahun ketiga itu tahu-tahu Tuhan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Sesuatu yang mungkin waktu Bapak Ibu Saudara dan saya dengar kata-kata ini, Tuhan, kita ini sudah lama doa buat hujan awal, hujan akhir. Kita ini sudah lama berdoa buat A, B, C, D dan macam-macam. Dan kondisi makin sini, sejujurnya saudara dan saya tahu nggak begitu mudah. Iya. Tapi saya ingin saudara tangkap sungguh-sungguh, Tuhan hendak mencurahkan hujan di muka bumi di masa kelaparan yang mengerikan seperti ini. Oke? Ada yang Tuhan ingin kerjakan. Bagaimana hujan itu harus turun dan bagaimana api itu harus muncul. Mari buka di ayat 30. Saya bercepat saja. Tuhan tolong. Ini Elia di Gunung Karmel. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Bapak Ibu, ini akan saudara dan saya kerjakan mezbah. Bagaimanapun itu yang terjadi di zaman Elia adalah hari itu adalah proses rebuild, dibangun ulang. Saudara, bangun ulang itu gak akan pernah mudah. Karena hari itu yang rusak mezbahnya, dia susun kembali batu demi batu. Dia susun lagi, baru dia naikkan penyembahan di atasnya. Dia berikan korban, dia berikan penyembahan. Tapi proses rebuild yang saudara dan saya sedang kerjakan ke depan ini nanti. Saudara tahu, saudara dan saya sedang rebuild mezbah. Entah di provinsi apapun yang saudara dan saya kerjakan, yang nanti saudara dan saya tangkap, yang saudara dan saya terima.
proses rebuild tidak pernah mudah. Kenapa? Karena mezbah sebelumnya pasti punya kemuliaan. Ada nggak kemuliaannya? Ada. Ada kemuliaan dari yang sudah di belakang kita sebelumnya. Yang mengertilah. Dan proses rebuildnya setelah 2 tahun itu sejujurnya nggak mudah. Tapi tetap yang harus dikerjakan pertama adalah membangun mezbah. Saudara, menurut saya saudara sudah cukup tahu tentang itu, kita bahas yang lain. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit. Sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Perhatikan ini, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Ini rain of fire. Kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu, sekali lagi kata parit itu, tolong garis bawahi, itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka setelah berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ada satu kata selain mezbah, ada 2 hal yang saudara dan saya harus bangun di masa ini. Mezbah yang di-rebuild, dan kedua adalah kata parit. Bapak Ibu, kata parit ini itu memang seperti sungai kecil, seperti aliran, seperti sebuah channel, seperti gorong-goreng yang akan mengalirkan. Tapi saya pengen Bapak Ibu lihat dari bahasa Ibrani pakai kata ta'alah. Dari kata dasarnya, rootnya atau akarnya dari kata Allah. Saudara, arti kata parit atau Allah itu artinya ada go up dan rise up, increase. Tapi ada sesuatu yang cukup penting waktu saya memperhatikan terjemahannya. Ada satu kata dari Allah ini, A-L-A-H, yang artinya adalah ascend to the sacred places. Naik ke tempat kudus, tempat yang dikuduskan. Parit yang saudara dan saya ciptakan setelah mezbah itu ada seperti saluran yang membuat saudara dan saya punya hubungan untuk naik, untuk mendaki ke tempat kudus, to the sacred place. Ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Kalau Bapak Ibu perhatikan kata bunyi derau hujan itu the abundance rain. Sebuah hujan yang dipenuhi kelimpahan. Bunyinya sudah kedengaran. Apakah itu cuma didengar dengan telinga? Enggak pernah. Itu didengar dengan hati, dengan trust, dengan belief, dengan roh. Dan hari itu yang Elia sampaikan adalah bunyi abundance rain sudah kedengaran. Sudah kedengaran, sudah terdengar. Next, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ngapain saudara? Nyembah. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mengerti kondisi geografi di Israel hari itu. Sampai hari ini. Gunung Karmel itu jauh dari laut. Saudara bisa membayangkan yang dikerjakan oleh bujang ini. 7 kali bolak-balik ke tempat, ke arah yang mungkin gak usah sedekat mungkin di tepi pantai, no. Tapi paling gak dia harus lihat itu, bisa lihat dengan cukup jelas. Dan masalahnya Gunung Karmel bagi saudara yang pernah ke Israel, saudara pasti tahu itu cukup jauh dari laut. Next, saya lanjut aja, saya habiskan dulu.
Wah, demikian pada ketujuh kalinya berkata bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel, tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Bapak Ibu, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Hari itu ada seorang bujang yang mungkin saudara dan saya nggak tahu namanya sampai hari ini. Ada sebuah tugas yang ditaruh di pundaknya. Kata bujang ini pakai kata evet, yang artinya itu to be enslaved, untuk diperbudak sebenarnya. Bukan cuman bujang, yaitu budak. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan, ada seorang bujang, ada seorang budaknya Elia, yang dia harus cari tanda-tanda Tuhan. Halo? Kalau dia nabi silahkan. Kalau dia orang yang spesial atau punya hubungan tertentu dengan Tuhan, oke. Tapi orang ini cuma seorang bujang, cuma seorang budak. Kehambaan membuat saudara dan saya bisa gendong semua kepenuhan Tuhan. Sehingga waktu saudara lihat awan setapak tangan, saudara gak berkata, ya ada sih bu tanda, tapi cuma setapak tangan. Enggak. Hari itu orang itu 7 kali bolak-balik. Dan waktu kembali lagi, waktu dia lihat itu, dia berkata, wah, awan sebesar telapak tangan. Terakhir, ada satu hal yang sangat penting yang saya ingin Bapak Ibu baca. Awan setapak tangan yang tadi dibaca oleh bujangnya, hari itu berkata, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Dalam sekejap. Bapak Ibu, mungkin ini sesuatu yang aneh, tapi di bahasa Ibraninya, lalu seluruh langit, itu bukan cuma langit, dia pakai kata shomayim, itu artinya sorga di level tertentu. Itu yang bagiannya, kalau saudara dan saya sering nyanyi open the floodgates of heaven, itu di bagian itu ada kata shomayim, itu level tertentu dari sorga, yang hari itu dipenuhi oleh clouds and ruah. Awan setapak tangan tadi, tahu-tahu itu di sorga, itu berubah jadi sebuah awan hujan and ruah. Kata ruah mungkin buat banyak orang itu adalah angin atau hembusan. Tapi kata ruah tidak pernah di Alkitab berkata, coba Bapak Ibu bisa baca semua terjemahannya. Kata ruah tidak pernah bisa dipisahkan dari aktivitas sorgawi, aktivitas ilahi. Ruah. Hari itu awan yang dilihat oleh bujang itu, yang ditunggu oleh Elia, berubah jadi awan hujan dan ruah dan roh. Yang sehingga muncullah hujan besar. Bapak Ibu, tadi saya sempat bicara dengan Bapak Ibu. Ada kata hujan tadi di awal. Bapak Ibu, di Alkitab saudara akan menemukan 5 bahasa Ibrani tentang hujan. Termasuk hujan awal, hujan akhir, terjemahannya macam-macam Bapak Ibu. Tapi hari ini di ayat yang pertama tadi, yang waktu Tuhan berkata aku akan menurunkan hujan, ada 2 kata, ada geshem, ada matar. Di bawah-bawah pakai kata geshem, yang artinya hujan yang terjadi karena natural. Tapi waktu Tuhan membuat statement yang pertama di 1 Raja-Raja ayat 1, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Mes, tolong pemusik. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi, pakai kata matar, yang artinya hujan yang turun karena doa. Matar itu cuman turun, dia akan muncul di Alkitab kalau ada doa yang sebelumnya naik. Matar itu cuma akan turun waktu ada penyembahan yang naik. Karena dia itu diberikan khusus sebagai bentuk jawaban dari blessings.
Dan yang saya mau kata seperti Bapak Ibu, mungkin ini masa yang mungkin cukup kering buat banyak orang dan banyak bangsa. Tapi hari ini dari kemarin saya cuma lihat ada satu hal. Ada satu awan sebesar telapak tangan yang saya tahu one day ini akan jadi sesuatu hujan yang sangat besar yang dari Tuhan. Ia akan menyembuhkan dan akan jadi hujan lawatan. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi saya mau berkata, ini matar, ini hujan, dan ini adalah gabungan hujan awal dan hujan akhir. Saya mau berkata dengan roh dan hati saudara, saya mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata, aku akan turunkan hujan di tahun ketiga, di musim ketiga. Halo. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bertobat. Sesuatu yang kita sering dengar dan bahkan kita sangat ingini, kita tahu kita ini butuh bertobat ya. Ada yang bilang bertobat itu setiap hari, ada yang bilang bertobat itu setiap saat. Tetapi sungguh-sungguh bagaimana sih bertobat itu? Ada kalanya kita ini sangat ingin bertobat, tetapi ada banyak hal yang membuat pertobatan kita itu sebetulnya belum bertobat. Banyak hal hati ini sepertinya tidak terima, ada ganjalan, merasa saya tidak salah kok. Kenapa pemimpin saya suruh saya bertobat ya? Bahkan ada yang mengerti, tapi cuma sampai di kepala. Iya ya, saya salah, saya perlu bertobat. Tapi tidak sampai ke hati. Nah, pertobatan seperti apa yang sungguh-sungguh dinamakan bertobat di hadapan Tuhan? Sehingga pertobatan itu mendatangkan perkenanan dan bahkan perubahan dalam hidup kita. Mari kita belajar. Di 1 Samuel 15. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang telah mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, dan orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Bukan untuk dijarah sendiri loh. Bukan untuk kita memperkaya diri. Kita tidak numpas buat dipersembahkan ke Tuhan loh. Berapa banyak seringkali kita ini kalau ditegur salah, sebetulnya tahu sih itu salah. Cuman kita mengurangi bobot kesalahan dengan berusaha menjelaskan, dengan berusaha membantah, dengan berusaha, "Oh enggak gitu kok maksudnya." Ini yang namanya mendiskon kesalahan, saya bilang. Padahal yang namanya salah ya salah. Saya belajar ya Bapak Ibu, perbuatan kita itu mau sampai kapanpun ya, kayaknya benar, kayaknya baik itu ya. Betul kok Alkitab bilang, kain kotor kok. Itu semua kalau kita buat yang benar ya, itu semua karya Tuhan. Jadi kalau ada perbuatan yang tidak benar yang kita lakukan itu salah, akui saja. Tanpa menjelaskan, tanpa, pemimpinku tidak paham kok maksudku apa, pemimpinku salah ngerti. Saya itu punya masalah Bapak Ibu, di membantah. Bahkan dari kecil itu ya, sampai mama, papa, tante saya itu bilang,
tukang ngeyel. Tahu ya, ngeyel itu bahasa Jawanya bantah. Bantah saya yang dalam hati saya itu begini, saya mau menjelaskan. Tapi maksud saya begini, itu sama sekali tidak menunjukkan pertobatan. Sama sekali tidak menunjukkan, oh iya ya, saya harus berubah. Itu saya seperti menolak dan mementalkan. Seperti menolak dan mementalkan apa yang mau dikorek dan yang mau dibenahi. Maunya itu maksudnya Samuel itu mau benahi. Samuel dan Tuhan belum memutuskan, ya copot. Ini belum dikoyakkan. Baru di ayat selanjutnya dibilang, waktu Saul mencoba untuk menahan Samuel dari pergi, koyak jubah Samuel. Itu belum terjadi. Yang masalah di sini adalah Saul tidak pernah merasa bersalah. Saul bilang, loh kami maksudnya begini loh. Terus bagi-bagi kesalahan rakyat. Jadi supaya nggak salah sendiri, salahnya rame-rame. Mari kita periksa di hati kita, apakah masih ada seperti ini saat kita ditegur, saat kita dibilang salah. Apa kita terima atau berdalih dan berusaha menjelaskan? Berikutnya pertobatan yang tampaknya pertobatan tetapi bukan adalah bertobatnya bersyarat. Ini lanjutannya ya. Tetapi kata Saul, ya aku telah berdosa. Loh ngaku ya. Saulnya ngaku, ya aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Terjemahan lain dibilang, Saul mencoba lagi. Ya aku telah berdosa, tetapi jangan tinggalkan aku. Dukunglah aku dengan menunjukkan engkau ada bersamaku di hadapan para pemimpin dan rakyat. Ikutlah aku saat aku kembali menyembah Allah. Bapak Ibu, kalau saya itu orang yang maunya kalau ditegur, maunya kalau dikasih tahu tuh baik-baik. Itu saya. Saya pasti berubah kok, saya pasti ngakuin kesalahan kok, tapi asal dilakukan dengan baik-baik. Bapak Ibu yang benar, pertobatan itu mau bungkus negurnya kayak apa, enggak masalah. Mau menegurnya dengan empat mata, mau negurnya dengan di depan yang lain, mau negurnya dengan lewat WhatsApp, apapun. Dengan nada seperti apapun, yuk kita terima. Toh salah kok. Pembelaan kita dan syarat kita tidak membuat kita lebih baik, tidak membuat kita kurang salahnya, tidak. Malah lebih penting di hadapan Tuhan itu terima. Oh ya, sadari ya, saya parah ya. Lalu perbaiki. Itu jauh lebih penting buat Tuhan dan pemimpin itu. Bukan ya gitu sih negurnya mempermalukan saya. Makanya ya saya enggak terima dong. Kan berapa banyak yang gitu kan. Harusnya salah, dimarahi malah marah balik. Kenapa? Karena menganggap cara menyampaikannya tidak baik. Nah itu namanya bertobat bersyarat. Ini bukan pertobatan Bapak Ibu. Mau apapun ya. Mau Samuel kembali bersama, mau Samuel langsung pergi. Lalu kalau Samuel langsung pergi di depan Saul dan rakyat itu kan kelihatan ya. Wih, nabi marah-marah kayaknya dari jari jauh gelagatnya marah-marah gitu ya. Terus langsung Samuel pasang balik badan langsung pergi gitu. Rakyat dan semua jenderal pasti tahu, wah raja lagi dimarahin. Nah itu yang Saul enggak tahan. Itu yang Saul masalahkan. Bagi Saul yang dipermasalahkan bukan lagi dia salah, tetapi bagaimana tampak saya di hadapan yang lain. Bagaimana pandangan rakyat dan pengikut saya di hadapan pada saat saya ditegur. Itu yang masalah. Berikutnya yang bertobatan yang benar adalah yang sampai mengoyakkan hati. Saya ini seringkali menahan, ya banyak orang sering menahan sakit dan menahan
supaya hati ini tidak terlalu break, gitu ya, tidak terlalu sakit. Firman Tuhan di Yoel 2 ayat 12 sampai 14. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Barangkali Tuhan Allah berubah pendirian dan memberkati kamu dengan berkelimpahan, sehingga kamu dapat mempersembahkan korban anggur dan gandum bagi Tuhan Allahmu. Ya, yang mengoyakkan hati itu kita, yang punya hati. Bukan peristiwanya, bukan orang lain, bukan Tuhan, bukan pemimpin kita. Mau nggak kita nih mengoyakkan hati kita? Mengoyakkan hati maksudnya apa? Sampai remorse, ya remorse itu bahasa Inggris ya. Jadi saya berusaha menjelaskan, remorse itu menyesalnya tuh sampai nyesel, sampai hati ini pilu. Bahasa Jawanya gelo. Gelonya bukan karena tidak dapat itu, tidak dapat berkatnya, tidak dapat proyeknya, tetapi karena kok aku bisa gitu ya sama Tuhan, kok aku menyakiti Tuhan ya, kok saya menjijikkan ya. Itu penyesalan yang remorse, yang sampai saya tidak layak lah Tuhan. Saya tidak layak mau dibalikan ke posisi saya atau tidak. Saya tidak layak mau dipercaya atau tidak. Terserah Engkau Tuhan. Adil segala keputusanmu. Itu remorse. Mengoyakkan hati. Yang jangan adalah mengoyakkan pakaian. Mengoyakkan pakaian itu apa yang di luar ya? Pakaian itu kan di luar ya. Bukan di dalam ya. Ya apa yang kelihatan di luar? Trauma, merasa gagal, merasa tidak berguna, berhenti melayani, menyerah. Itu jangan menghukum diri sendiri. Itu jangan, karena poinnya bukan itu. Berapa kali kita ini sering kalau kena masalah gitu ya, kita menyesal, ya aku salah lagi. Ya gagal lagi ya, saya memang belum berubah. Terus jadi kapok gitu ya. Jadi ya memang saya nggak bisa. Itu bukan mengoyakkan pakaian, itu menghukum diri sendiri, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang dimau Tuhan adalah jangan koyakkan itu, bukan itu yang Dia mau. Karena orang yang sungguh-sungguh menyesal itu tidak memikirkan nama baik, tidak memikirkan nasib, tidak memikirkan nanti kalau memang sampai kena penalti apa, nggak mikirin itu. Tetapi hanya memikirkan Tuhan yang Kau mau apa. Ini tidak bisa langsung didapat ya Bapak Ibu, puji Tuhan gitu ya. Ini tidak bisa tumpang tangan juga. Ini hanya bisa minta, Tuhan berperkaralah dengan aku. Tuhan saya ini butuh Tuhan. Saya tidak bisa berubah betul Tuhan, tapi saya tahu Kau bisa. Kan Kau mau dan aku juga mau. Tidak mungkin tanpa air mata Bapak Ibu, pasti. Melewati air mata, melewati kegagalan, melewati berhasil gagal lagi, mungkin banyak gagalnya daripada berhasilnya. Tetapi koyakkan hati dan jangan pakaian. Sebab mengoyakkan pakaian itu tidak pernah menjadi solusi dan bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau membuat terus kita berhenti, kegagalan kita dan kesalahan kita tidak. Tuhan tidak mau itu membuat kita kapok dan trauma dan mundur dan merasa ya memang saya tidak bisa kok, orang lain aja. Jangan orang lain aja deh Bapak Ibu, malaikat aja. Malaikat aja Tuhan tidak mau kok, maunya kita. Kita ini sangat diingininya, dengan resiko kita akan selalu buat salah. Dengan resiko itu akan capek, karena hatinya ya kita sakiti, Dia tetap lakukan itu. Tuhan tidak berhenti mempercayakan ke kita, Tuhan tidak berhenti mengerjakan kita, Tuhan tidak berhenti berpartner dengan kita. Kalau Tuhan aja tidak berhenti, kenapa kita berhenti? Kalau Tuhan aja tidak menghukum, kenapa kita menghukum diri kita? Kalau Tuhan aja tidak trauma sama kita, kenapa kita trauma dengan diri sendiri? Ya, koyakkan hati dan jangan pakaian. Ini Daud.
Mazmur 51 kalau Bapak Ibu baca perikopnya. Ini pada saat dia sesudah berzinah dengan Batsheba. Kalau di terjemahan lain dibilang ini Mazmur untuk para leaders, pemimpin. Seringkali kan Bu In kalau di depan bilangnya begini ya. Kenapa saya cerita kesalahan pemimpin di depan? Ya karena dia pemimpin. Saya baru ngerti ini, baru nemu tadi malam. Selama ini tuh ya saya berpikirnya begini. Kan ada ayatnya ya, teguran 4 mata, betul ya? Tapi kenapa Bu In gak pernah tegur 4, jarang ya tegur 4 mata. Tetapi nunggurin ngumumin di depan gitu. Ada ayatnya, perikopnya di atas terjemahan lain bilang, ini pengakuan Daud dan Mazmur untuk para pemimpin. Di mana Daud mengumumkan kesalahannya. Bahkan untuk dinyanyikan, bahkan untuk disebarluaskan. Dan ya ini yang Daud katakan tentang kesalahannya. Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Apapun yang Engkau putuskan tentangku itu adil. Terus melayani tanpa henti, bukan itu yang Engkau cari dariku. Pencapaian, prestasi, kinerja, pencapaian yang sempurna itu tak ada artinya bagimu. Aku belajar menyembah Tuhan saat apa yang kubanggakan dihancurkan berkeping-keping. Hati yang hancur dan yang siap untuk cinta, itulah yang tak luput dari perhatianmu. Dan soal pertobatan yang Tuhan bilang, soal remorse, Tuhan bilang begini di Mazmur 34. Tuhan itu dekat dengan mereka yang hatinya diremukkan. Kalau di ayat biasa yang terjemahan lain itu kan dibilang Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati gitu ya. Hancur hati itu bisa karena sejujurnya itu pride kita. Sejujurnya itu mood kita yang terganggu. Bukan hati. Yang mengganggu itu memang ya saya salah atau nama baik kita yang sedang ditegur dan sedang diutak-atik dan dibongkar hari itu. Aib kita yang sedang dimunculkan hari itu. Apakah itu yang mengganggu dan membuat kita menangis? Atau memang kita tahu itu salah ya. Sebegitu parah ya saya. Nah, Tuhan itu dekatnya bukan orang yang nangisnya dan terganggu dan ganjel hatinya dengan mereka yang karena kesel. Karena dianggap salah. Karena dianggap kok negurnya di depan. Tapi dia dekat mereka yang hatinya diremukkan dengan remorse. Dan ia selalu siap untuk memulihkan mereka yang bertobat. Perkara gampang buat Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Gampang. Tetapi yang tidak gampang itu kitanya. Masalahnya selalu di kita loh Bapak Ibu, bukan di Tuhan. Masalahnya selalu seberapa kita ini mau dan berani untuk mengoyakkan hati dan remorse. Tanpa embel-embel, tanpa apapun lah keputusan Tuhan, aku terima. Itu adil. Karena kita kan maunya gini ya. Kalau bisa nih ya, jangan buat salah lah dalam hidup ini ya. Salah setahun 12 kali lah, sebulan sekali gitu ya, atau seminggu sekali. Jangan salah tuh rasanya kok, Tuhan itu kok salah ya. Salah terus. Pengennya kan ya adalah catatan baik ya, rekod baik, ada tidak meninggalkan kalau di polisi itu apa wajib kelakuan berkelakuan baik. Kalau bisa punya itu surat berkelakuan, bukti berkelakuan baik. Bapak Ibu, Tuhan itu enggak butuh loh. Bukan kita sudah ini itu benar lawatan, mendatangkan hadirat Tuhan, memenangkan sekian jiwa. Bukan itu yang dia cari. Yang dia cari apa? Hati yang hancur dan siap untuk cinta, untuk mencintai lagi, untuk dicintai lagi. Biasanya kalau hati yang hancur enggak siap ya. Hati yang hancur itu biasanya tidak siap untuk dicintai dan mencintai. Hati yang hancur itu ya maunya sendiri, maunya mojok, jangan ganggu saya benahi sendiri. Itu hati yang hancur. Tapi Tuhan bilangnya begini,
hati yang hancur dan yang siap untuk dicintai dan mencintai lagi. Itu yang tidak luput. Itu yang penting buat Tuhan, itu yang menyenangkan Tuhan. Dan saat kita apa yang kita banggakan itu dihancurkan, di saat itu kita baru ngerti. Iya ya, itu namanya aku belajar menyembah Tuhan. Itu yang namanya penyembahan yang sejati yang keluar dari hati. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang tanya sama saya, bagaimana caranya bermazmur? Itu beberapa waktu yang lalu kan Bu In mengajak kita yang di sini untuk bermazmur ya. Bukan berbahasa roh, bukan menyanyi lagu-lagu yang kita hafal, tetapi sungguh-sungguh mazmur yang keluar dari hati kita. Nah, ngomong-ngomong soal mazmur itu tidak bisa dibuat-buat Bapak Ibu. Itu tidak bisa dipikirkan dan ditata kata-katanya, tidak bisa. Kenapa? Itu muncul dari dalam. Dan biasanya yang muncul dari dalam itu hasil permukaan. Bukan hasil tidak pernah salah, prestasi bagus, memenangkan sekian juta jiwa, dipercaya sekian banyak, rumah singgah, punya anak buah sekian banyak, pemuritan banyak sekali anak buahnya, provinsi berjalan dengan baik, tidak pernah kena bencana provinsinya. Bukan itu tidak akan keluar mazmurnya. Tapi mazmurnya keluar pada saat kebanggaan kita dihancurkan, berkeping-keping. Itu baru keluar. Baru keluar, Tuhan, sekalipun aku ini kotor, sekalipun aku ini tidak layak, Engkau masih mau. Itu mazmur. Seperti Daud gitu ya, kadang kita mikir Daud 150 mazmur ya banyak ya. Dari mana Daud punya itu semua? Ya dari itu Bapak Ibu. Dari permukaan, dari hajaran, dari didikan, dari kegagalan, dari kesalahan Daud. Isinya mazmur itu kalau kita baca, isinya apa? Teriakan Daud kan? Isinya kesalahan Daud kan? Kelemahan Daud, keeroran Daud, dan Tuhan yang tidak menyerah dengan Daud. Itu isinya. Jadi kalau kita mau sampai punya mazmur yang keluar dari hati kita, mazmur pribadi kita, bukan yang ngutip mazmurnya Daud, kita harus mengalami itu, tidak ada cara lain. Mau Anda bukan WL, Anda suara jelek, Anda tidak pernah memimpin pujian penyembahan, tidak masalah. Itu mazmur pribadi kok keluar. Dan ngomong-ngomong soal hati yang hancur dan remorse, di Yesaya, jarang ya ada ayat yang mendahului Tuhan itu siapa, baru Tuhan berfirman. Jarang ya, biasanya itu kan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Tidak ada pendahulunya. Nah ini pendahulunya. Dan pendahuluan ini menunjukkan siapa dia saat dia mau berfirman itu. Yesaya 57 ayat 15. Inilah yang dikatakan oleh Sang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Sang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Ia yang memenuhi alam kekekalan dengan kemuliaan, yang namanya kudus. Aku tinggal di tempat-tempat yang tinggi dan kudus, tetapi juga bersama mereka yang menerima pukulan, didikan, teguran, hajaran, hardikan, pukulan, ya nerima. Dan semangatnya pudar, yaitu mereka yang merendahkan dirinya dan yang segera bertobat. Aku tinggal bersama mereka yang untuk membangkitkan semangat yang rendah hati dan yang hatinya hancur karena dosanya. Tuhan itu kalau Maha Mulia udahlah, pasti tinggal di surga, tempat tertinggi, dengan kita tahu tahtanya, mulianya seperti apa, tidak ada yang tahan berdiri di hadapannya. Kita bahkan kalau kebaktian di sini kita seringkali mengalami, Tuhan kok benar-benar hadir, kita cuma bisa tersungkur rata dengan tanah. Ini dia yang seperti itu, yang punya kemuliaan seperti itu, yang membuat gunung tidak tahan saat dia turun, yang membuat gunung berasap dan goncang, dan sangkakala sambung menyambung tidak berhenti, berkata, aku juga tinggal bersama mereka yang menerima
pukulan. Dipukulnya sih iya ya. Tapi kita nerima enggak? Itu lain lagi. Ditegurnya itu iya. Kita nerima enggak? Selama belum nerima ya Tuhan enggak tinggal. Pukulan enggak enak ya Bapak Ibu? Pengennya sih kalau bisa ditegur itu seperti dibelai. Saya tahu kamu masih belum bisa. Saya tahu kamu masih belajar. Nah, itu bukan elusan dan bukan pengertian dari pemimpin kita yang kita terima, tetapi pukulan. Aku tinggal juga bersama mereka yang menerima pukulan dan yang segera bertobat. Dan yang hatinya hancur. Hati hancur sekali lagi ya, hati hancur bisa karena bukan dosa. Hati hancur karena menyesal, kok enggak dapet ya akhirnya proyeknya hilang, nangis. Orang lihatnya, waduh dia nangis karena penyesal, belum tentu. Yang tahu diri kita sendiri. Hati hancur bisa karena takut kehilangan, tidak dipercaya lagi. Hati hancur bisa karena merasa harga dirinya hancur. Tetapi yang dibilang hancur karena dosa, bukan yang lain, hanya itu. Bapak Ibu, semoga hari ini membuat kita 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah lagi untuk lebih mengerti. Pertobatan yang Tuhan cari, yang Tuhan mau, yang dari hati, seperti apa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini kita mau belajar juga lebih lagi dari seorang yang namanya Barzilai, saudara. Mari saya minta PowerPoint-nya ditayangkan. Kita akan baca bersama-sama. Saya minta Randy bacakan dengan keras. 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29. Ketika Daud tiba di Mahanaim, Sobi bin Nahas dari Raba orang Amon dan Makir bin Amiel dari Lodebar dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur dan selimut, mangkuk dan kendi berisi gandum, jelai, tepung, biji-bijian panggang, kacang-kacangan dan lentil, madu dan dadih dan keju dari kawanan domba dan sapi. Mereka mempersembahkan semua ini kepada Daud dan pasukannya untuk dimakan, karena kata mereka, tentara itu pasti kelaparan, kelelahan dan haus di padang gurun ini. Saudara, hari itu bayangkan ya saudara ya. Daud itu terusir saudara dari istana. Dan anaknya saudara memperkosa selir-selirnya di depan umum. Saudara, kalau saudara lihat kondisi seperti itu, anggaplah di televisi ya. Lihat seorang raja jatuh dan anaknya kurang ajar. Saudara, anaknya bahkan ingin membunuh ayahnya. Kira-kira reaksi kita bagaimana? Saudara, yang pertama reaksi kita berkata bilang, wah ini raja gak benar nih. Akhirnya diturunin Tuhan. Betul gak? Saudara, reaksi kita juga bisa berkata begini, ini gak bisa didik anak nih. Buktinya anaknya ya melawan papahnya. Dan anaknya melakukan perzinahan di depan umum. Saudara bisa bayangkan gak? Saudara, hari itu kalau kita ikut-ikutan nih ngasih, saudara, kita bisa ditangkap sama Absalom ya, kita bisa kena masalah. Persoalannya jadi panjang. Tapi ada seorang yang bernama Barzilai. Dia gak melihat sama sekali keadaan itu. Tapi dia bisa membedakan mana man of God, mana orang yang ilahi yang Tuhan cinta. Walaupun dia sedang terpuruk dan di bawah, sama mana yang tidak Tuhan suka. Walau dia sedang di atas bersinar seperti Absalom. Hari ini coba saudara renungkan. Bisakah saudara semua itu memilih teman? Bisakah bapak dan ibu, semua anak-anak penari, semua penyembah
membedakan orang benar dan orang tidak benar. Karena ini sangat penting. Banyak orang gak bisa bedain. Saudara, dan saat engkau gak bisa bedakan, masalah besar dalam hidupmu. Ada sesuatu di hati saya dan saya tahu itu Tuhan. Yang Tuhan berkata, nak, bergaul dengan yang sejati, yang hineni, yang benar, yang kudus, yang Tuhan suka. Dunia akan makin menawarkan banyak hal. Dan kalau hari ini saya berkata terima kasih Tuhan, saudara, pelayanan saya boleh naik dan naik dan naik. Saudara, ada begitu banyak penawaran dalam pelayanan saya. Ada banyak berkat dan saudara, jebakan iblis yang sangat menarik. Tapi kalau hari ini saya bisa ada di tempat ini, saya melihat semua yang ajaib Tuhan buat. Saya melihat orang-orang terajaib seperti kalian. Saya tahu itu dimulai daripada waktu saya masih umur 8-9 tahun. Saya tahu di sini memilih orang yang benar, memilih tempat yang benar, memilih menghargai yang benar, dan bukan yang menarik, yang oke, yang dipuji orang. Saudara, mari jadi Barzilai, ya, melihat dengan cara yang benar. Saudara, dan ini akan sangat penting untuk hidupmu. Ini kalau saudara ngobrol sama seseorang dan orang itu udah mulai pahit, saudara ngomong gini, mana ini begini ya, gaji kita gak up-up. Saudara tepuk dan bilang gini, saya doakan ya, cepet-cepet lari 1000 langkah. Bisa ngerti maksud saya? Karena sebentar lagi kepahitannya nular ke saudara. Kalau ada orang lagi datang bilang gini, aduh Bu, Tuhan itu gak jawab doa saya, udah 10 tahun doa. Ya, bilang, Bu, tetap kuat ya, lari. Why? Sebentar lagi yang namanya racun mengeluh, bersungut-sungut, tidak percaya, nempel ke saudara. Pilih di mana kamu mau berdiri. Pilih di mana kamu, ya, akan ada di hadapan Tuhan. Itu menentukan. Saudara, dikatakan di sini ayat ini sangat ajaib, saudara ya. Saudara, dikatakan tentara itu pasti kelaparan, kelelahan dan haus. Saudara, jadi kalau saudara jadi tentara, kita di sini biar bagaimana secara global panggilannya tentara. Amin. Saudara-saudara harus tahu, dikatakan tentara itu pasti, kita ini tentara pasti akan pernah mengalami kelaparan. Tapi sekali lagi, kelaparan soal duit, kelaparan soal mungkin pacar, kelaparan soal kasih. Tapi saya mau berkata, jangan pernah kelaparan membuat engkau berhenti, kecewa, marah dan bersungut-sungut. Gak ada saudara tentara yang gak pernah ngalamin kelaparan. Bayangin saudara, latihannya aja pada waktu pendidikan sudah suruh jalan 3 hari 3 malam cuma ditambah kasih air segini. Pasti. Tapi itu latihan. Kalau saudara ini jadi tentara dan gak pernah bisa mengalahkan kelaparan. Kelaparan pengen dipuji. Kelaparan saudara ya, pengen saudara ya, aduh di atas. Maka saudara tidak bisa jadi tentara. Saudara, yang kedua, engkau harus bisa mengalahkan yang namanya kelelahan. Saudara, tidak ada tentara. Saudara pernah lihat filmnya tentara nggak? Siapa yang nggak pernah? Semua pernah ya. Pada waktu latihan jalannya harus sampai begini. Itu cuma latihan loh, belum perang. Saya kalau lihat film perang ya, saya sampai bilang gini, Tuhan, mereka itu gak istirahat 3 tahun. Ada yang 20 tahun. Saudara, badan udah kayak tulang belulang saudara. Saudara tidur di lapangan terbuka every night. Apalagi yang masuk camp konsentrasi.
Saudara, sekali lagi, kelelahan itu pasti. Tapi apakah itu menghentikan kita? Atau itu justru memicu kita untuk segera menyelesaikan peperangan, segera menyelesaikan tugas. Saudara, kita ini seringkali beralasan apapun termasuk kelelahan. Baru capek sedikit berhenti. Karena capek kita berikan seadanya. Karena capek kita berikan, saudara, alasan supaya bos kita, pemimpin kita tidak pernah menuntut kita. Karena capek, karena apa? Nggak pernah latihan. Saudara, terlalu sibuk, Bu. Jadi kita nggak pernah latihan musik. Saudara, saya mau berkata hari ini, kalau saudara tentara, belajarlah dan banggalah kalau kelelahan itu menyerbu kita, tapi kelelahan tidak pernah menghentikan kita. Kelelahan tidak pernah boleh membuat itu alasan untuk kita mengurangi standar value yang ilahi yang kita berikan ke Tuhan. Saudara, yang terakhir adalah haus. Saudara, haus ini saudara, kalau saudara lapar itu nunggu mungkin 1 hari 1 malam gak makan. Tapi kalau haus, saudara begitu kena panas, saudara pasti haus, betul kan? Artinya dalam hidup ini saudara, ada kebutuhan real day by day. Tapi kebutuhan itu bahkan jam demi jam. Tapi kebutuhan itu juga tidak boleh membuat kita, saudara, ya, mendewakan itu. Saya sering pakai istilah begini. Banyak orang mendewakan perasaan. Banyak orang mendewakan mood. Saya lagi gak mood ya sekolah. Saya lagi gak mood ya kerja. Saya lagi gak mood ya untuk bicara sama istri. Saudara, gak ada mood gak mood. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Mood gak mood, suami, berikan waktu untuk mendengarkan istrimu. Bantu kerjaan dia di dapur. Saudara, mood gak mood, suami main sama anak. Saudara, mood gak mood, ya, istri layani suamimu dengan cinta. Kalau kita belajar mendidik begitu, maka kita ini pasukan Kristus. Kita ini tentara. Amin. Ya, saya berdoa jemaat di tempat ini, terima kasih saudara sudah membuktikan saudara setia. Karena itu saya mau supaya saudara tahu apa yang saudara pilih untuk pagi hari ini hadir. Saudara, untuk saudara terus memaksa dirimu lari cari Tuhan. Jangan ada yang berhenti. Mari saudara kejar Tuhan. Paksa dirimu masuk dalam pelayanan dimanapun. Di gereja saudara, di tempat manapun. Saudara, mari paksa saudara lari. Karena waktu kita tidak lama. Mari kita teruskan. Saudara tolong baca 2 Samuel 16, next. Sampai 19. Karena kata Husai, aku ingin bersama dengan orang yang telah dipilih Allah dan bangsa ini dan seluruh Israel. Dan aku ingin tinggal bersamanya. Lagi pula, siapa yang ada di sana untuk melayani selain anak, sama seperti aku melayani ayahmu, sekarang aku siap melayanimu. Teruskan. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, sekali lagi saudara ya, Husai itu gak bohong. Walaupun dia ngomongnya ini sama Absalom karena disuruh Daud. Tapi keputusan di hatinya, saudara, dia tahu bahwa dia akan melayani bersama dengan orang yang dipilih Allah. Saudara, buat dia gak ada pilihan. Di apa yang dipilih Tuhan, itu saya ada di situ. Saudara, karena itu ayatnya berkata, sebab Tuhan menyukai yang namanya kasih setia, bukan korban. Saya berdoa hari-hari ini, mari uji kesetiaan di hati kita. Saudara, ada banyak dari kita berpikir kita setia. Tetapi saudara, pada waktu kita disakiti saja sama pemimpin kita sudah marah. Pada saat kita sama suami, saudara ya, mungkin bertengkar, kita sudah ngomongin suami.
Saudara, pada saat saudara suami lihat istrinya jadi gendut, sudah nyeleweng. Saudara, pada waktu anak-anak nih, saudara, anak-anak dimarahin sama orang tua, saudara ya. Terus kemudian dibilangin, anak tidak beraturan, tidak beres, kelakuan seperti itu. Saudara, mereka mulai memaki orang tuanya, bahkan menjauh. Saudara, itu semua adalah tindakan saudara tidak setia. Di dalam ini berontak. Di dalam ini saudara menuntut. Saya tadi kan misteri sudah cerita bahwa saya sering sekali memarahi dia. Saudara, kalau engkau sama pemimpin masih di dalam ini marah, berontak, ngeyel, saudara beralasan, berarti saudara itu menuntut dia. Tapi kalau saya ada di bawah seseorang ya, besdem. Pada waktu saya berkata, Tuhan, aku tahu aku harus di bawah. Pada waktu itu pemimpin saya di Belanda. Pada waktu saya di bawah Pak Agung. Pada waktu saya di bawah Pak Yusak, saudara. Maka saudara, saya nggak pernah nuntut mereka. Saya belajar memberi semua. Saudara, kalau kami di Bahtera nih ya, pada waktu saya nggak usah di Bahtera lah, saya masih kecil, saya jadi anak. Saya tahu ayah dan ibu saya adalah pemimpin. Saudara, saya itu kamarnya persis di sebelah Pak Yusak. Telinga saya itu mendengar, saudara. Kalau ayah saya turun dari ranjang atau ibu saya turun dari ranjang, saya dengar kriit. Saudara, dan saya sampai tahu persis apa yang ayah saya mau. Saya mau bilang begini, kenapa saya mau bilang sama anak-anak. Anak-anak semua yang di sini. Kalau engkau tidak pernah belajar melayani orang tuamu dengan benar, engkau juga tidak bisa melayani Tuhan, percayalah. Kalau engkau tidak bisa melayani orang tuamu jasmani dan rohani, jangan cuma rohani. Melayani orang tuamu jasmani dan rohani dengan benar, kau juga tidak akan bisa melayani Tuhan dengan segenap hati. Saudara, saya belajar kalau ayah saya ini bunyi kriit gitu ya. Saya tahu kalau dia turun jam 4 sore, maka dia butuh makanan kecil. Begitu dia bunyi kriit, saya akan lari keluar. Saya akan ambilkan makanan kecil atau buah. Saya akan ambilkan air es, karena ayah saya minumnya cuma air es dulu. Kemudian makin tua gak jadi air es tapi air biasa. Saudara, dan saya akan sajikan di meja. Saudara, dan begitu ayah saya duduk, saya akan duduk di sampingnya dan nemenin ngobrol. Saudara, dan setelah itu ayah saya pasti mandi dan ayah saya akan pergi praktek. Saudara, gak pernah sampai ayah saya perlu teriak gini, In, rotinya mana? Gak usah. Saya tahu, saudara, sebelum dia minta, itu sudah harus ada di meja. Saudara, hari ini saya punya suami. Saudara, percayalah saudara, setiap hari bahkan saya di luar kota, saya akan cek buah, kopi, jus, makanan. Dari makanan pagi, saudara, makanan siang di kantor loh saudara, sampai makanan malam. Saudara, saya akan cek. Dan semua akan ada, saudara. Karena buat saya, itu adalah sebuah keharusan. Tanda kesetiaan. Ya. Saya berdoa. Saya kadang-kadang berkata begini, kenapa ya saya tuh gak temukan anak-anak zaman sekarang mengerti arti kesetiaan. Saudara, baru dimarahin sedikit sama mamanya, papanya, wah, berani bentak, buanting pintu, saudara ya, pergi. Dan saudara mungkin berkata, ya karena zamannya. No. Itu pilihan. Setia itu karakter. Kau mau paksa dirimu setia, atau kau paksa saudara ya dirimu untuk benar-benar menghamba. Pilihan. Sampai menikah nanti, sampai Tuhan percayakan perkara yang besar, Tuhan cari yang setia. Saudara, mari kita teruskan.
Saudara, kita lihat di dalam 2 Samuel 16 ayat 19:35. Ya. Tolong bacakan Randy. Kata Barzilai, umur saya 80 tahun dan tidak berguna lagi bagi siapapun. Tidak bisa mencicipi makanan, tidak bisa mendengar musik. Jadi mengapa menambah beban tuanku raja? Saya akan pergi sedikit menyeberangi sungai Yordan bersama raja. Tapi mengapa raja perlu membuat hal yang hebat dari itu? Biarlah aku kembali dan mati di kampung halamanku dan dikuburkan bersama ayah ibuku. Tapi hambaku Kimham di sini. Biarkan dia pergi bersamamu menggantikanku. Tapi perlakukanlah dia dengan baik. Saudara, Barzilai ini tahu diri. Saudara, dan ini salah satu saudara yang saudara juga harus belajar dalam hidup ini. Ya, apapun saudara harus tahu diri dan menghitung. Saudara, misalnya begini ya, kalau saya ini bukan gak pengen menaklukkan gunung demi gunung. Saya bukan tidak pengen menaklukkan suku terasing. Tapi kalau saya bilang sama Randy, Ren, yuk kita menaklukkan suku terasing dan menaklukkan gunung di Papua, gunung emas. Saya ikut kamu, itu namanya gak tahu diri, saudara. Kenapa? Saya akan menjadi beban daripada Randy. Tanpa saya, Randy akan naik ke gunung itu dalam waktu mungkin 8 jam. Nungguin saya, gendong saya, dorong saya, saudara. Nggak nyampe ke atas, saudara. Kenapa? Banyak orang nggak tahu diri, saudara. Nah, saudara, seringkali kita nggak menghitung kekuatan kita di mana. Tapi saya tahu kekuatan saya. Ya. Walaupun saya nggak bisa musik, saya punya kekuatan mendengar. Dan saya punya kekuatan belajar. Dan saya punya kekuatan mendengar musik surgawi. Karena itu saya berani nih di sini ngacak-ngacak, berani, saudara ya. Karena saya tahu saya bisa dengar musik ilahi. Tapi saya nggak berani naik gunung, saudara. Bukan karena nggak berani medannya, kecuali saya punya helikopter pribadi nanti turun dari atas. Karena saya tahu diri, saya ngitung saya akan jadi beban. Ya, persoalannya hari ini dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam sekolah, apakah engkau jadi beban atau jadi berkat? Saudara, cobalah jadi berkat dimanapun kau ada. Ya, tapi jangan jadi beban. Saudara, ada banyak orang yang kerjanya cuma membebani pemimpinnya dengan terus gerutu dan gerutu dan gerutu. Saudara, ada banyak orang, saudara, yang cuma, saudara, jadi beban di keluarga. Anak-anak nyusahin orang tua. Atau orang tua, saudara, terus jadi beban. Kenapa? Bertengkar terus. Dan itu melukai hati anakmu. Saya berdoa pagi hari ini, mari belajar seperti Barzilai. Dia bilang, aku ini udah 80 tahun. Ya. Dia bilang makan kalau umur 80 seadanya, gak banyak-banyak juga. Ngapain hidup di istana? Saudara, dia bilang saya udah 80 tahun. Saya cuma bisa jalan sebentar dengan engkau. Dia juga tahu kalau dia ikut Daud nih, ikut perang, nyusahin Daud. Jadi dia cuma ambil bagian apa? Nyediain makanan. Semua makanan terbaik dia sediain. Saudara, tidak cuma itu. Saudara, ini dia bilang dia buka jalan buat Daud menyeberang sungai Yordan. Saya nggak tahu apa yang dia buat, mungkin ya, mungkin. Saudara, sebelum Daud sampai situ, dia kasih banyak yang namanya, saudara ya, kayu-kayu, bata dan sebagainya. Zaman itu sudah ada batu bata, sehingga Daud dan pasukannya nyebrang, tidak usah tenggelam bersama sungai Yordan. Sudah terbendung walaupun cuma sebentar. Saudara, dan Daud bisa dengan santai jalan. Saudara. Atau dia taruh balok-balok besar supaya Daud bisa jalan seperti menyeberang. Saya nggak tahu. Tapi dia jelas berkata, aku jalan bersamamu sampai nyebrang sungai Yordan. Ini yang aku bisa buat. Aku buka jalan. Ya, aku sediakan makanan.
Dan ini yang saya mau katakan buat setiap saudara hari-hari ini. Waktu kita tidak banyak, Tuhan sudah mau datang. Tuhan mau angkat kita di awan-awan. Ada peperangan besar. Semua harus tahu kelebihan saudara masing-masing. Dan berikan itu menjadi persembahan buat Tuhan. Kalau saudara bisa deklarasilah segenap hati di rumah. Kalau saudara berkata saya bisa masak, ayo masak. Saudara dan bagikan buat orang miskin atau buat ibu-ibu CS, buat anak-anak rumah singgah, saudara titipkan. Saya masak bolunya, saya masak misalnya kolaknya, silahkan bawa. Saudara, kalau saudara bilang saya ini sukanya doling, mari doa keliling. Saudara tembusi tempat demi tempat. Doakan rumah demi rumah, doakan kota kita. Saudara, kalau saudara bilang saya bisa nyanyi, ayo daftar jadi choir, supaya saudara memberikan suaramu yang indah di hadapan Tuhan. Bahkan kalau saudara bilang gini, Bu saya bisa ngepel, saya bisa bersih-bersih, daftarkan dirimu. Dan berkata, Bu seminggu 2 kali saya melayani di sini sebagai CS tanpa digaji. Karena saya mau memberikan pelayanan saya buat Tuhan. Saya berdoa, ini waktu tidak banyak. Barsilai umurnya 80 tahun. Di sini ada yang umur 80 tahun, boleh angkat tangan? Kalau saudara belum 80 tahun, berarti saudara bisa banyak buat Tuhan. Amin. Barsilai yang 80 tahun aja buat sangat banyak buat Daud. Maka saudara yang belum 80 tahun, saudara harus buat banyak. Saudara, saya kagum pada waktu saya pergi ke Manado. Saudara, saya ketemu sama oma tuh banyak banget, saudara. Saudara, dan setiap kali saya pelayanan di Manado, saya tuh jatuh cinta bukan sama makanannya, bukan, tapi sama hadirat Tuhan. Saudara, dan saya tanya, ini Tuhan, ini hadirat Tuhan bisa sekuat ini, itu bagaimana? Saudara, dan saya ditemukan dengan, saudara bayangin ya, ini tempat adalah tempat rumah jompo. Yang boleh masuk ke sana minimal 65 plus dan tidak punya anak-anak. Saudara, sehingga tidak ada yang mengasuh dan dia boleh masuk ke sana. Dan saya berpikir, oh rumah jompo, terus ngapain mereka? Dan ibunya berkata, dialah pendoa syafaat dan yang bayar paling banyak untuk puasa. Saudara, mereka bangun dari jam 4 pagi. Dan mereka lakukan doa puasa semua, saudara, didoain satu-satu. Mereka semua tidur jam 12 malam. Saudara, dan mereka kalau doa itu di lantai 4. Saudara, tangganya cuma sekecil begini. Di atas itu ada kayak dak terbuka. Ya, saudara, itu terbuka. Jadi mereka bisa lihat kota Manado dari atas. Saudara, terbuka, saudara. Saudara, dan saya diajak ke sana. Dia bilang, ayo Bu Iin, naik ke atas, lihat tempat kita berdoa memberkati kota. Saya pikir dia yang ngajak saya itu umurnya 79. Jadi saya pikir, pasti pendek nih, orang 79, tahunnya lantai 4, saudara. Dan tangganya gak kayak tangga kita yang gede dan enak ya. Tangganya curam ke atas, saudara, kecil. Saudara, tapi saya mau jujur ya, dia jalan itu santai, pelan-pelan naik sampai ke atas. Saya, saudara, dan kakeknya 79 noleh ke saya ngomong gini, memangnya nggak sering naik ya? Sering juga sih Pak, lantai 5, tapi nggak sekuat Bapak. Saya bilang, saudara bayangin 79. Dia bilang, saya sehari naik turun 3 kali. Dia bilang, pagi saya doa di sini Bu, siang saya doa di sini, malam waktu matahari terbenam saya doa di sini. Saya sampai bilang, pantas Opa sekuat ini. Saudara, itu ajaib. Dia tahu dia 79, tapi dia jadi penjaga kota, penjaga gerbang, bahkan istilah saya nih, penjaga menara. Saya mau berkata buat setiap saudara, siapapun saudara, jangan pernah tidak memberi sesuatu buat Tuhan. Mari hitung, tahu diri, kekuatanmu,
dan berikan buat Tuhan. Tapi sayang sekali saudara, dia berikan anaknya, Kimhan. Saudara, 2 Samuel 19 ayat 37-39. Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham ikut dengan aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Saudara bisa bayangin ya saudara ya, saudara Kimhan ini punya semuanya. Saudara, dia punya bapak orang terkaya seprovinsi. Jadi kalau hari ini tuh dia Barsila itu orang terkaya saudara se-Jawa Barat. Saudara, dan dia dapat kesempatan sekarang belajar dari Daud. Saudara, orang tentara terhebat sepanjang masa, penyembah terdahsyat. Saudara coba bisa bayangin kalau dia ngambil dari Barzilai, saudara gabung sama perangnya Daud, gabung sama penyembahnya Daud, dia jadi siapa? Udah gak kebayang saudara. Dia jadi orang sangat kaya, dahsyat, perkasa, dicintai Tuhan dan ajaib. Betul kan? Tapi Alkitab mencatat Kimhan gak pernah mengambil kesempatan itu. Kimhan, kalau saudara pelajari Alkitab, Kimhan cuma sebentar di istana dan gak betah. Saya gak tahu, mungkin dijahatin orang, mungkin gak dianggap di sana. Sedangkan kalau di rumahnya dia kayak pangeran. Saudara, dan dia balik ke rumah bapaknya. Saudara, padahal Daud berkata, ayo makan semeja dengan aku, ayo perang dengan aku, ayo belajar penyembahan dengan aku. Apapun yang kamu mau belajar, terserah. Alkitab mencatat Kimhan gak betah. Saudara, dan Kimham pulang. Saudara, dan yang lebih ngeri lagi, di tangan Kimhan kekayaan ayahnya berkurang dengan drastis. Dari orang yang punya peternakan, perkebunan, semuanya. Saudara, di tangan Kimhan itu cuma jadi hotel, penginapan yang sederhana. Sekali lagi, saudara bisa punya sangat banyak. Dan ada orang yang goblok berkata begini, terus yang banyak ini kalau saya punya banyak, saya minta aja diambil. Ya, maka hilanglah semuanya. Gak bisa. Bersyukurlah untuk apa yang ada padamu, karena itu sangat banyak. Kembangkan seberapa engkau bisa mengembangkan. Tapi kalau tidak, datanglah begging ke orang-orang untuk membantu mengembangkan. Saudara, saya tahu saya tidak punya ketekunan. Karena itu saya tahu saya gak mungkin jujur mengurusi sekolah. Saudara, saya bisa ngajar, tapi untuk ngurus kurikulum saya gak punya cukup otak lah. Saudara, jangan pernah berpikir ngurus kurikulum itu gampang ya. Kurikulum itu harus dibuat saudara dari TK sampai SMA per hari, per mata pelajaran. Jadi matematika kelas 1 ya. Kemudian tanggal 1 Januari. Misalnya kalau mulai 1 Januari. Sudah bisa bayangin kurikulum yang asli itu harus seperti itu. Dan itu harus diserahkan pada waktu pembentukan dan penilaian sekolah. Saya gak cukup otak dan gak cukup tekun, gak cukup saudara ya kekuatan. Hari itu saya begging ke banyak orang. Dan saya bersyukur saya mendapat Serudi, Ibu Siwi. Saya mendapat saudara Pak Yani waktu itu. Saya mendapat Ibu Miss Iren untuk membuat sekolah ini jadi. Saya mensupport mereka. Tapi buat saya tahu bahwa apapun di tangan saya
tidak boleh menjadi habis dan kecil. Tapi di tangan saya semuanya harus jadi besar. Dan saya berdoa hari ini, biar setiap saudara di tanganmu akan menjadi besar. Saudara, saya akan tutup dengan Ibrani. Saudara, Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saya berdoa jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai semua pemberitaan firman, semua yang ajaib tidak berguna buat kita. Biarlah kita semuanya menjadi orang yang semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Mari bangkit berdiri. You
To Him be glory. To Him be glory forever. Amen. To Him be, to Him be. To Him be. To Him be glory forever. Amen. Yeah. Oh, to Him be glory. Yeah. Kiarapata karalapaya sekededededededede. Kiaralapaya ralapaya. Oh. Kiarapata karalapaya sekedededededede. Kiaralapaya dededededede. Kiarapata karalapaya.
setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya